pecinta sepak bola Indonesia, yuk kita simak berita-berita terbaru seputar sepak bola nasional. Selamat menyaksikan. Kalahkan Persebaya, Bayangkara FC rebut puncak klasemen. Duel sengit tersaji di Liga 1 2021 antara Bayangkara FC versus Persebaya Surabaya. Bertanding di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Selasa 18 Januari, laga ini dimenangkan oleh The Guardian dengan skor 2-1. Dua gol Bayangkara dicetak oleh Melvin Placi di menit ke-72 dan Ezekiel Endowasel di menit ke-86. Sedangkan gol sematawayang Persebaya dicetak oleh Taisei Marukawa di menit ke-45. Hasil ini membuat Persebaya naik ke puncak klasemen dengan 43 poin. Persebaya turun ke posisi 4 dengan 39 poin. Persib Bandung kalahkan Borneo FC 1-0. Persib Bandung meraih poin sempurna saat bentrok dengan Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1. Maung Bandung menang tipis 1-0 berkat gol Mohamed Rashid di menit ke-63. Hasil ini membawa Persib berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 40 poin. Sementara itu Borneo tertahan di urutan ke-7 dengan 30 poin. Hasil Liga Indonesia pekan ke-20. Persela imbang 1-1 atas Persiraja. Persipura imbang melawan Persiraja dengan skor kacamata. Bali United menang 2-0 atas Persita. PSIS Semarang imbang 0-0 melawan Arema. PSS Sleman imbang 1-1 melawan Madura United. Tira Persikabo imbang 1-1 melawan Barito Putra. PSM imbang 0-0 melawan Persik. Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor ditempati oleh Ilija Spasojevic dengan 14 gol, diikuti oleh Ciro Alves dan Yosef Ezejari dengan 13 gol. Banyak yang absen saat lawan PSIS Semarang, diduga sejumlah pemain Arema FC terpapar virus COVID-19. Arema FC tak bisa menurunkan skuad terbaiknya saat menghadapi PSIS Semarang di laga lanjutan Liga 1 2021-2022. Menurut laporan yang berkembang, diduga sejumlah pemain Arema FC yang absen terkena virus COVID-19. Di laga melawan PSS Sleman pada Kamis 13 Januari misalnya, Singoedan harus kehilangan 3 pemain yang absen. Kemudian, selang 5 hari berikutnya saat lawan PSIS pada Senin 17 Januari, ada 8 pemain yang tidak bisa diturunkan. Media official Arema FC, Sudar Maji menyebut ada beberapa pemain yang memiliki gejala tidak fit dengan hasil tes COVID-19 yang masih samar-samar. Kendati demikian, tidak disebutkan secara pasti siapa saja yang terindikasi terpapar COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri terpisah dari tim lainnya. Kecewa ditahan Arema FC, pelatih PSIS Semarang ngamuk dan salahkan pemain. Pelatih PSIS Semarang, Dragan Djukanovic, merasa kecewa dengan hasil 0-0 yang diraih timnya saat melawan Arema FC di laga lanjutan Liga 1 2021-2022 Senin 17 Januari. Gara-gara hasil itu, Djukanovic pun ngamuk karena merasa para pemain PSIS Semarang bermain tak seperti apa yang ia arahkan sebelumnya di sesi latihan. Saya tidak puas dengan tim saya di pertandingan ini. Tim bermain sedikit berbeda dari persiapan yang sudah kami rencanakan. Saya tidak puas karena taktik tidak berjalan baik, kata Djukanovic saat konferensi pers. Di babak pertama kami langsung dapat peluang. Jika itu bisa menjadi situasi gol, mungkin bisa berubah karena kami juga punya banyak peluang emas di pertandingan ini, sambung Djukanovic. Kontroversi Liga 1, Ricky Kambuaya di kartu merah, Rifat Marasabesi lolos. Kemenangan Persib atas Borneo FC diwarnai dengan kontroversi. Hal ini melibatkan Rifat Marasabesi dari kubu Borneo FC dan Ardi Idrus dari kubu Persib. Insiden terjadi pada babak pertama. Ardi dan Rifat sedang berebut bola di sisi tepi lapangan. Ardi lalu terjatuh. Wasit meniup peluit, lalu Rifat menendang perut Ardi. Situasi sempat tegang, tetapi wasit tak memberi kartu apapun ke Rifat.
Beda halnya dengan Ricky Kambuaya, insiden Ricky terjadi pada menit akhir jelang bubar laga Bayangkara FC versus Persebaya. Pada menit ke-90+3, Ricky melanggar Awan Seto. Ricky diganjar kartu kuning kedua karena menendang perut Awan saat berusaha merebut bola di kotak penalti Bayangkara FC. Nasib Ricky Kambuaya dan Rifat Marasabesi boleh saja berbeda di lapangan, namun keduanya bisa saja mendapat hukuman lagi dari Komdis PSSI. Uji coba Timnas Indonesia versus Timur Leste digelar sebagai persiapan untuk Piala AFF U23 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan duel uji coba melawan Timur Leste digunakan oleh Timnas Indonesia sebagai ajang persiapan sebelum terjun di Piala AFF U23 2022. Sinteyong memanggil 27 pemain ke Timnas Indonesia. Nama-nama pemain U23 yang menjadi tulang punggung di Piala AFF 2020 seperti Pratama Arhan dan Alveandra Dewangga tetap disertakan. Selain itu, Sinteyong juga mempromosikan dua pemain Timnas U23. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh. Timnas Indonesia kemungkinan akan melawan Timor Leste pada 24 dan 27 Januari 2022 dalam periode FIFA Matchday di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Persija Jakarta relakan Syahrian Abimanyu ke pelatnas Timnas Indonesia. Persija Jakarta melepaskan pemain barunya yakni Syahrian Abimanyu untuk mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia yang berlangsung di Bali 19 sampai dengan 28 Januari 2022. Pemain yang berstatus nama baru di Persija itu sebenarnya merasa tidak enak hati meninggalkan tim. Apalagi Abi baru bergabung bersama Adri Tani Ardiasa dan kolega selama beberapa hari. Kendati demikian, Abi mengaku sudah siap bergabung dengan Timnas TTC bulan ini. Dia pun merasa kondisi fisiknya tengah berada di level terbaik setelah mengikuti program latihan di Persija. Alumnus Akademi dipanggil ke Timnas Indonesia, Arema FC bangga. Arema FC bangga dengan pemanggilan Ahmad Figo ke pemusatan Timnas Indonesia. Klub berlogo singa mengepal ini senang jebolan akademi mereka bisa mendapat kesempatan membela Panji Merah Putih. Selain Figo, ada 3 pemain Arema lain yang juga dipanggil kali ini. 3 pemain ini adalah Dedik Setiawan, Rizky Dwi Febrianto, dan Muhammad Rafli. Figo sendiri merupakan salah satu pemain muda yang kerap mendapat kesempatan bermain pada musim ini. Terakhir, ia menjadi starter pada laga kontra PSIS Semarang. Waktu itu Figo tampil ciamik di sektor fullback kanan Arema FC. Ia mampu bertahan dengan baik dan mampu membantu sektor penyerangan. Sinteyong resmi berpisah dengan 2 asisten pelatih. Sinteyong resmi berpisah dengan 2 asisten pelatih Timnas Indonesia, Sahari Gultom dan Alex Aldayudi. Sehari sebelumnya bertugas sebagai pelatih kiper, sedangkan Alex merupakan asisten pelatih fisik. Kontrak Sahari dan Alex kabarnya tidak diperpanjang oleh PSSI atas rekomendasi Sinteyong. Kabar berpisahnya 2 asisten pelatih Timnas Indonesia itu diungkapkan oleh Nova Arianto. Melalui Instagram pribadinya @novarianto30, salah satu orang kepercayaan Sinteyong ini membagikan kenangan bersama Sahari dan Alex saat bahu-membahu di Timnas Indonesia. Nah, itulah tadi berita-berita menarik yang dapat kita sampaikan di Spasi Football Indonesia. Semoga terhibur. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.